Reforming Heart hari ke-90. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah berkat dan korban. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 66. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia di depan mezbah Tuhan. Setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit, maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan, Allah kita, menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita, dan janganlah ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya, dan ketetapannya, dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga, raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8, disuruhnya bangsa itu pergi. Maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel, umatnya. Bagian ini menutup prosesi pentahbisan bait suci. Salomo berlutut dan memohon belas kasihan Tuhan, dan setelah itu dia memberkati umat Israel. Salomo memuji Tuhan karena tidak ada satupun janji Tuhan kepada Musa yang tidak ditepati. Sekarang, Israel telah memiliki tempat sendiri, kedamaian, kemenangan atas musuh-musuhnya, dan telah memiliki bait Allah. Ini semua adalah penggenapan janji-janji yang Tuhan janjikan kepada Musa. Tuhan menjanjikan kepada Musa bahwa Dia akan membebaskan Israel keluar dari Mesir dan memberikan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Janji ini memerlukan waktu lebih dari 400 tahun untuk digenapi, yaitu ketika Daud menjadi raja dan menghancurkan musuh-musuh Israel, terutama Filistin. Dari zaman Daudlah, Israel benar-benar mewarisi negeri itu tanpa ada ancaman apapun dari penduduk asli Kanaan. Bahkan, hingga Israel pecah dan terbuang, Israel tidak lagi ditaklukkan oleh orang-orang Kanaan. Kemudian Tuhan juga berjanji akan menunjuk tempat untuk Israel boleh beribadah. Ada dalam Ulangan 12 ayat 5-7. Dan itu pun digenapi pada zaman Salomo, lebih dari 400 tahun sejak mereka keluar dari Mesir. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Janji kemenangan perang, janji kedamaian, janji adanya bait suci, semua tergenapi. Inilah alasan Salomo mengucapkan syukurnya. Walaupun memerlukan proses yang sangat berat dalam sejarah Israel, pada akhirnya, Tuhan benar-benar memberikan kedamaian dan tempat ibadah kepada mereka di tanah yang dipilih oleh Tuhan. Maka Salomo pun melakukan 2 hal. Pertama, ucapan berkat bagi Israel. Salomo berharap agar Tuhan tidak membuang Israel,
Dia berharap Tuhan menjauhkan mereka dari dosa dengan mencondongkan hati mereka kepada Tuhan saja. Ini adalah permohonan dari seseorang yang tahu bahwa kedaulatan dan kuasa sejati ada di tangan Tuhan, bukan pada raja. Tuhanlah yang sanggup memelihara hati umatnya untuk tetap berpaut kepada Dia sesuai dengan perintah Musa. Selanjutnya, Salomo meminta supaya Tuhan tidak hanya memberikan hati yang condong kepada Tuhan senantiasa, tetapi juga supaya Tuhan memberikan keadilan senantiasa sesuai dengan yang diperlukan setiap hari. Salomo mengerti bahwa anugerah Tuhan diperlukan hari demi hari. Anugerah yang akan memberikan keadilan kepada bangsanya, yaitu Israel. Salomo memakai kata keadilan untuk memohonkan belas kasihan Tuhan. Ini dapat kita lihat juga di dalam pasal 7 ayat 32, 45, dan 49. Dia tahu bahwa tidak tepat untuk memohon belas kasihan Tuhan tanpa mengingat bahwa Tuhan itu adil. Tuhan yang adil juga adalah Tuhan yang mengasihani umatnya. Lupakan satu dari kedua aspek ini akan membuat kita salah memahami siapakah Tuhan kita. Ketika Tuhan memberikan belas kasihan dan keadilannya boleh dinyatakan dalam kehidupan bangsa Israel, maka bangsa-bangsa lain akan tertarik untuk melihat apakah yang dimiliki oleh Israel. Siapakah yang orang Israel sembah? Dengan anugerah Tuhan yang memelihara hati, keadilan, kesetiaan, dan keberpautan hati umat Tuhan kepada Tuhan, maka Israel akan menjadi bangsa yang terus menyebarkan pengenalan tentang Allah, supaya semua bangsa-bangsa di dunia mengenal bahwa Tuhan adalah Allah. Untuk direnungkan, Israel memasuki periode puncak dari penyertaan Tuhan. Setelah Bait Suci berdiri, nama Salomo makin masyhur di antara bangsa-bangsa lain. Tetapi, doa-doa dan permohonan berkat dari Salomo mengandung pengajaran yang sangat baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salomo memohon dengan gentar supaya Tuhan tidak membuang dia dan bangsa Israel. Salomo tidak merasa dia adalah seorang raksasa spiritual yang tidak mungkin jatuh. Dia tahu baik dirinya sendiri maupun bangsanya sangat jauh dari hati yang condong kepada Tuhan. Itu sebabnya dia memohon belas kasihan Tuhan untuk memelihara dia dan Israel. Mari kita mengingat hal ini juga. Tidak satupun di antara kita yang kuat. Jika hidup kita penuh kesulitan, mungkin kita akan berdosa terus-menerus berkeluh kesah kepada Tuhan. Jika hidup kita penuh kelancaran, mungkin kita akan jatuh dalam dosa menghina pemeliharaan Tuhan dan mengandalkan diri, serta memupuk kesombongan yang sangat memuakkan. Jika hidup kita penuh bahaya, mungkin kita akan melupakan Tuhan, mengambil perlindungan kepada manusia, mengandalkan orang, dan hidup di dalam ketakutan akan manusia. Jika hidup kita aman, mungkin kita akan melupakan Dia dan menjalani semua situasi aman, seolah-olah kita memang layak mendapatkan hidup seperti ini. Semua situasi, apapun itu, baik atau buruk, dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Itulah sebabnya, mari kita bersama-sama dengan Salomo berdoa dengan kesadaran bahwa kita lemah. Berdoa dan memohon supaya di saat penuh kesulitan, iman kita diperkuat oleh Tuhan, sehingga kita dapat terus mengharapkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Berdoa dan memohon supaya di saat penuh dengan kelancaran, kita mempunyai hati yang bersyukur kepada Tuhan, dan sadar bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Biarlah di saat lancar, Tuhan tetap memberikan kita hati yang bergantung kepadanya. Karena kelancaran yang Tuhan berikan harus dipergunakan sebaik mungkin untuk kerajaan Allah. Berdoa juga supaya di saat penuh bahaya, kita berharap hanya kepada perlindungan dari Tuhan, mengandalkan Dia, percaya kepadanya, dan tidak takut kepada manusia. Biarlah kita juga terus berserah dan percaya kepada Dia di dalam situasi yang aman sekalipun. Salomo tahu bahwa kerajaan yang besar dan damai akan sangat mungkin menyeret dia ke dalam dosa. Yang kedua, berkat dan perayaan. Berkat-berkat yang diberikan oleh Salomo dilanjutkan dengan persembahan korban yang sangat banyak jumlahnya. 150.000 hewan dikorbankan pada waktu itu. Memohon belas kasihan Tuhan harus dilakukan dengan adanya penebusan. Demikian juga bagi gereja Tuhan sekarang. Belas kasihan yang Tuhan berikan kepada gerejanya tidak akan mengkompromikan keadilannya. Itulah sebabnya perlu ada korban yang agung untuk dapat menebus gerejanya. Korban itu adalah Kristus, anak Daud.
Mengaku diri lemah harus berkait dengan mengaku diri perlu penebusan. Jika kita mengakui bahwa kita lemah, tetapi kita tidak memerlukan penebus, maka pengakuan kita adalah pengakuan yang bohong. Inilah iman agama-agama di seluruh dunia. Semua menganggap diri perlu bertobat dan perlu berubah. Semua, kecuali iman yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa pertobatan dan perubahan kita tidak akan mengubah keadaan kita yang harus dihukum oleh Tuhan. Kita tidak bisa menghapus dosa kita yang telah kita perbuat. Pertobatan kita tidak akan berarti untuk dosa-dosa yang telah lalu. Pertobatan mungkin mengubah kita di waktu yang akan datang, tetapi pertobatan tidak akan mengubah status kita sebagai orang berdosa. Lalu apakah yang kita perlukan? Kita memerlukan adanya penebusan. Penebusan Kristus menjamin pertobatan kita akan membawa kepada keselamatan. Orang Israel telah dilatih oleh Allah mengenai hal ini. Mereka terbiasa memberikan korban. Pengakuan Salomo tentang lemahnya dia dan betapa dia memerlukan belas kasihan Tuhan akan menjadi percuma bila tidak ada korban yang menebus dosa dia dan dosa seluruh umatnya. Itulah sebabnya dia mempersembahkan hampir 150.000 ekor hewan. Kristus adalah korban penebus dosa bagi manusia. Binatang-binatang dikorbankan adalah simbol bagi penebusan Kristus. Untuk direnungkan, kiranya kita juga boleh belajar memiliki pertobatan yang sejati, bukan hanya mengakui dosa dan meninggalkan dosa, tetapi beriman kepada Kristus sebagai penebus yang mati menggantikan kita di kayu salib. Kristus yang telah mati bagi kita, tetapi yang telah bangkit. Dialah yang membuat pertobatan kita mempunyai faedah hidup yang kekal. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bertobat dari dosa-dosa kita? Sudahkah kita bertobat di dalam Kristus?